Muhammad sallallahu alaihi wasallam bin Abdul Ghani Sayyidi Mahmud Khamil Sayyidi Muhammad Sayyidi Juri Sayyidi Yasmuni Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. La haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Alhamdulillah, kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala panjangnya umur, sehatnya badan, sehingga dapat berkumpul lagi di dalam masjid ini. Tiada lain kita beribadah kepada Allah dan sekaligus sedikit kita sambil belajar, itu dengan belajar kewajiban kita yaitu fardhu ain, belajar ilmu akhlak atau disebut dengan ilmu tasawuf. Qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa ulumihi fid dharaini amin. Kelanjutannya lagi setelah daripada kita memelihara perut. Nah, di sini kelanjutannya memelihara farji. Nah, ini atau farj. Apa yang dimaksud dengan memelihara itu yaitu menjauhi daripada perbuatan zina. Ini menjauhi daripada perbuatan zina. Karena zina itu termasuk maksiat yang paling dimurkai oleh Tuhan dan berdosa besar. Nah, jadi orang berzina itu dimurkai oleh Allah dan itu mendapatkan dosanya besar. Lihatlah di dalam pelajaran fikih jilid ketiga tentang hukumnya orang berzina. Orang berzina itu sudah ada versi di dalam ilmu fikih hukumnya. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa la taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Surah Al-Isra. Artinya, janganlah kamu mendekati pekerjaan zina karena dia satu pekerjaan yang keji. Jadi perbuatan zina ini perbuatan yang paling dimurkai dan yang paling tidak bagus. Janganlah mendekati. Ketahuilah bahwasanya sesungguhnya tidak dapat tiap-tiap orang menjauhi perbuatan zina itu kecuali dengan memelihara mata daripada memandang kepada yang diharamkan. Nah, jadi bila orang akan menjauhi dari perbuatan zina harus memelihara matanya. Nah, jadi mata ini orang ketujuh melihat yang seksi-seksi. Kita itu mau membawakan kepada perbuatan zina. Biar sidik tadi, maka amalan yang terhindar daripada perbuatan zina pertama biar sidik peliharalah mata. Mata. Maka mata ini ketujuh melihat yang bagus-bagus biasanya. Kalau guru-guru dahulu mereka itu ada 40 hari masuk kamar menjaga mata, merangkau lagi 40 hari. Setelah itu 80 hari
120 hari melatih mata ini. Ketahuilah bahwasanya sesungguhnya tidak dapat tiap-tiap orang menjauhi perbuatan zina itu kecuali dengan memelihara mata daripada memandang yang diharamkan. Nah, itu. Dan juga menjauhi bergaul dengan perempuan yang bukan mahram. Nah, ini orangnya tak kumpul atau binian semalaman atau seharian begawi, itu bahaya benar. Itu bisa mau terjadi perbuatan zina. Juga sekantor misalnya. Nah, itu sampai 12 jam berkawan melawan binian, itu bahaya. Nah, itu banyak terjadi. Nah, mudah-mudahan kita terhindar daripada demikian itu. Dan juga dia memelihara hati daripada pemikir daripada perbuatan yang keji itu. Nah, ini daripada hati. Nah, hati ini apakah tujuh melihat binian kita, melihat memandang mau juga. Nah, itu lakian maupun pemilihannya bisa terjadi zina. Dan juga memelihara daripada perut, daripada memakan yang haram atau yang syubhat. Nah, jadi ada juga bila termakan yang haram atau termakan yang syubhat, itu bisa ujar sidik mendorong kepada perbuatan zina. Nah, ini jadi bahaya juga memakan yang haram ini. Nah, masih ingat ujar ulun yang haram itu ada daripada hasil mendapatkannya dengan cara yang haram, dan juga ada juga bendanya itu dimakan yang haram. Nah, itu hati-hati. Akad jual belinya harus tahu supaya jangan benda itu menjadi benda yang haram. Berisi anak di rumah disuruh menukar gula, anaknya orangnya halus, umur 5 tahun, nah tukar gula, anak ini tidak tahu akad jual beli, nah tukar gula situ, nah ada satu jual belinya hati-hati tuh. Nah, jadi bedanya hendak menyuruh anak yang sudah bermayis, yang sudah berakal. Nah, jadi hati kita menyuruh anak yang belum balik nukar rokok sama juga. Itu yang ada tahu akad jual belinya. Kalau nggak ada akad, bahaya, jadi haram ya. Nah, situ. Jadi penting bagi seorang orang tua bila bertukar makanan itu suruh orang yang berakal, orang yang paham di situ, supaya jangan termakan daripada yang haram. Akibat daripada memakan yang haram, pertama mendorong kepada perbuatan zina di situ, dan juga memakan daripada barang yang syubhat. Nah, yang syubhat ini hati-hati, antara halal atau haram di situ. Karena yang empat macam inilah sebab yang menggerakkan nafsu kepada perbuatan zina. Nah, jadi 4 macam ini biar sini dapat orang itu membawa kepada perbuatan zina. Nah, itu jadi harus tahu pertama memelihara daripada memandang, kedua bergaul di situ, dan yang ketiga jangan memakan yang haram, dan yang keempat jangan memakan yang syubhat. Nah, di situ kesimpulan bahagian kedua. Nah, ini habis sudah kita membicarakan tentang daripada perbuatan zahir. Setelah kita pelajari tentang menjauhi maksiat zahir,
dapatlah kita kesimpulan bahwa maksiat itu ada yang menjadi berdosa besar dan juga berdosa kecil. Nah, jadi daripada perbuatan zahir ini ada yang mengubah menjadi dosa besar dan juga mengubah menjadi dosa kecil. Yang berdosa besar inilah yang pekerjaan kejahatannya mewajibkan qisas atau pembalasan. Nah ini, jadi bila orang itu berdosa besar, maka itu ada qisas atau dalam kurung pembalasan. Nah, contohnya apa? Seperti membunuh orang, itu ada qisasnya di dalam dunia, ada pembalasannya. Dan yang kedua, berzina. Berzina ini ada pembalasannya. Kalau di Aceh itu dicambuk, dipukuli. Nah, situ hukum di Aceh itu. Kemudian kita di sini di Kalimantan ada. Nah, mencuri. Nah, mencuri itu pembalasannya apa? Dipotong tangan. Nah, kalau kita di sini ada habis tangan, kalau kita datang balik dipotong. Meminum keras atau barang yang dikutuk oleh Tuhan oleh orang memperbuatnya. Nah, minuman keras hati-hati juga itu. Nah, itu. Dan dia akan memasukkan ke dalam neraka jika dia tidak bertobat atas kesalahan itu. Nah, amalkan bertobat daripada perbuatan itu tadi, maka dimasukkan oleh Allah ke dalam neraka. Nah ini hati-hati kita daripada perbuatan tadi. Makanya sering kita meminta ampun kepada Allah, mudah-mudahan dosa kita diampuni oleh Allah, jiran tetangga kita maupun orang-orang yang pernah kenal dengan kita. Nah itu. Jadi berdoa itu selalu kepada orang lain pun ada. Dan yang menjadikan dosa kecil ialah mengerjakan larangan Allah yang enteng, yang mudah, yang dapat dihilangkan dengan adanya mengerjakan amal kebaikan, seperti melihat perempuan, melihat dengan kada sengaja. Nah, jadi dosa-dosa yang halus, contohnya memandang yang kada baik, itu bisa hilang dosa itu dengan melakukan kebaikan. Nah, melakukan amal baik. Nah, misalnya dosa mata melihat yang baik dengan berwudu kita, itu hilangkan dosa mata, istighfar kepada Allah di situ. Seperti melihat perempuan, firman Allah Ta'ala, inna hasanati yudhibun sayyi'at. Sesungguhnya amal-amal kebaikan itu menghapuskan segala kejahatan. Nah itu. Jadi kita bila beramal baik itu dosa-dosa kecil diampuni oleh Allah. Nah, berzikir kita, istighfar. Nah, dosa-dosa kita, dosa-dosa kecil kita diampuni oleh Allah. Nah itu. Adapun juga amal kita berdosa kepada orang lain, yang kita ada mempunyai dosa kepada orang lain, orangnya itu ada dapat kita bertamu mencari jika ada dapat, maka dengan cara mendoakannya, nah itu maka dia pahala kepadanya. Itu. Jadi pun kita ada terkait dosa dengan orang yang bertamu, hendak minta maaf takutan dengan cara mendoakan kebaikan kepadanya, maka dosa kita itu diampuni oleh Allah. Nah itu salah satu caranya bila kita ada
berkaitan dosa dengan orang lain. Jadi penting benar kita itu menjaga diri kita, mudah-mudahan selamat daripada perbuatan-perbuatan yang diharapkan oleh Allah. Nah itu. Jadi habis sudah membicarakan daripada perbuatan-perbuatan anggota zahir. Nah, daripada memelihara mata, memelihara tangan, memelihara kaki, nah itu memelihara lisan. Nah ini, jadi orang-orang yang belajar itu anggota tujuh ini harus dipelihara. Ya, bila sudah dia memelihara, disitulah nanti yang mana nikmat Allah memberikan kepadanya. Sebagaimana orang itu memelihara kakinya dipeliharanya, bisa Allah Ta'ala itu memberikan satu langkahnya itu melebihi daripada langkah orang lain. Nah itu, memelihara matanya sudah 40 kali memelihara, bisa pandangannya itu melebihi daripada pandangan orang biasa. Nah, apalagi memelihara daripada lisannya. Itu. Nah, mudah-mudahan apa yang kami sampaikan ini bermanfaat dan kita dapat mengamalkannya. Selanjutnya yaitu bagian ketiga, yaitu maksiat batin. Nah, ini anggota batin, yaitu di dalam membicarakan tentang yaitu daripada dosa-dosa yang ada di dalam hati kita. Nah, mudah-mudahan lagi kita dimasukkan ke dalam surga dengan ridhonya Allah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Afdalul dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah, 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 sayyidina Muhammadur Rasulullah.